passwordnya. Bu aja ngapain meriksa laptopnya Romeo? Apa dia lagi nyari informasi? Lepasin nggak? Lepasin! Tolong bawa orang ini. Saya mau kamu tes darahnya, kognitif, EKG, dan CT scan. Habis itu kamu periksa dengan teliti, dan saya mau tahu apa orang ini benar-benar amnesia atau enggak. Baik, Pak. Sebentar ya, Yasmin. Halo, Tante, mau apa kamu? Pak Baskara dan anak buahnya datang ke rumah sakit, Tante. Dan mereka maksa-maksa Papa buat ngejalanin tes. Tes apa coba maksudnya? Oh ya? Kok bisa? Nanti saya akan segera ke sana. Tolong buruan kesini, Tante. Aku sama sekali nggak suka ngeliat Papa dipaksa-paksa kayak gitu. Iya, kamu tunggu di sana ya. Yasmin, saya ada urusan. Gak apa-apa kan kamu pulang sendiri? Nggak apa-apa, Bu. Oke, Yasmin, saya duluan ya. Iya, Bu, hati-hati. Pak. Sen, Makasih ya, sayang. Makasih, Dirga. Gimana, Rom? Gue lumayan yakin sih kalau Bu Ajeng nggak akan curiga. lumayan sih, Gak. Udah cepetan lu foto. Makam udah ready. Ya, syukurlah kita berhasil. Dengan begini, Bu Ajeng nggak akan curiga lagi sama makam orang tua kamu. Iya, urusan foto keluarga udah selesai. Makam juga udah selesai. Tapi, Yasmin, kok Bu Ajeng tiba-tiba pergi duluan ya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu dia teleponan sama siapa. Cuma kayaknya urusannya penting deh. Oh iya, sayang, tadi aku sempat mergokin Bu Ajeng. Tadi dia ada di ruangan kamu dan dia lagi ngecek-ngecek laptop kamu. Hah? Kok bisa? Dia ngecek kapan di laptop Romeo? Aku juga nggak tahu. Sebentar ya, Papa nelfon. Halo, Pak. Halo, Rom. Papa lagi di rumah sakit ya? Papa lagi bawa Pras untuk cek kesehatannya. Papa bawa papras? Iya. Tadi Papa suruh orang Papa untuk bawa paksa dia ke rumah sakit. Ya, biar kita tahu kondisi sebenarnya. Oh, sorry Rom, Papa harus lakukan ini karena kalau nggak begini kita nggak akan pernah tahu siapa orang di balik perencanaan pembunuhan kamu. Kamu bisa kesini kan? Iya, Pak, bisa. Aku kesana sekarang. Ya, Papa tunggu ya. Kenapa, sayang? Papa bawa paksa papras. Papa mau ngecek kondisi papras itu sebenarnya dia beneran amnesia atau enggak. Wah, bokap lu nekat juga ya. Berarti dia udah nggak sabar tuh, mau tahu kebenarannya penyakitnya si Pras. Ya apapun sih nanti hasilnya, semoga penyidikan kita juga bisa cepat selesai lah. Mas Baskara benar-benar deh. Aku nggak pernah bisa menebak langkah yang diambil. Tapi aku harus menyelamatkan Pras. Bagaimanapun caranya, harus aku selamatkan. Pak,
Ngebut aja Pak, nggak apa-apa. Saya harus cepat nyampe rumah sakit. Ya, siap Bu. Astaga, kacau semuanya. Kalau sampai Papa tahu, Yasmin adalah anak dari Om Yoga, semua rencanaku yang sudah aku siapin ini akan hancur, semuanya akan gagal. Ini nggak boleh sampai kejadian. Ini nggak boleh sampai Papa tahu. Oke, kalau gitu, satu-satunya jalan keluar adalah aku harus menikah dengan Yasmin secepatnya. Sebelum Papa tahu siapa Yasmin sebenarnya, supaya aku bisa mengamankan posisi aku di perusahaan Cakradinata. Jangan-jangan tadi Bu Ajeng buru-buru karena dia mau ngecek Papras. Karena Papras mau diperiksa sama Pak Baskara. Ya, bisa jadi sih. Tapi gimana kalau misalkan hasil periksanya tetap amnesia? Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus menyelidiki Mama. Karena Mama itu kenal sama Pak Heru. Tapi ngorek informasi dari nyokap lo itu bakalan susah, Rom. Bahkan lo sendiri juga nggak akan bisa ngelakuin itu. Iya, lo bener sih. Mama pasti akan curiga kalau gue tiba-tiba nanya soal Pak Heru. Terus gimana? Penyelidikan kita buntu dong. Aku rasa pendidikan kita nggak buntu deh. Masih ada yang bisa kita selidiki. Soal apa? Kamu inget gak? Aku nemuin foto pas Parangga masih kecil dan dia foto sama ayah aku sama Pak Baskara. Iya, aku ingat. Kenapa emang? Bu Ajeng sama Pak Baskara tuh kayak nggak punya sahabat. Tauku papaku emang nggak punya sahabat sih, tapi kalau teman kerja sih banyak. Jadi pas kamu masih kecil pun Pak Baskara itu memang nggak punya sahabat dong ya? Semuanya tuh cuma teman dan kolega aja. Waktu aku kecil, iya setauku emang nggak ada sih. Aku pernah nanya masalah itu sama Parangga dan dia nggak jujur. Tapi aku yakin Parangga tuh kenal sama ayahku. Mungkin aku bisa selidikin itu sih. Berarti kita harus paksa si Rangga untuk ngaku. Nggak, please lu jangan kasih ide yang aneh-aneh lagi ya. Aneh apaan sih? Gue kan cuma bilang kita harus paksa si Rangga itu untuk ngaku. Ya kan Yasmin? Dia benar, tapi ya nggak bisa dipaksa. Nggak bisa pakai cara kekerasan juga. Kita harus main cantik lah. Ada ide nggak? Oh, gimana kalau kita bikin Rangga teler? Karena biasanya kan kalau orang teler tuh pasti dia akan jujur. Nggak, gue nggak setuju dengan cara itu. Ya Dirga, kayak mendingan kita cari yang lain aja deh. Terus mau pakai cara apa lagi? Kekerasan nggak boleh, culik-menculik nggak boleh sama kalian. Cara yang gue sebutin tadi itu satu-satunya cara yang cantik untuk bikin Rangga ngaku. Karena tipikal orang kayak Rangga itu bakalan susah ngakunya. Gimana aku coba bujuk dulu deh ya? Gimana sayang? Ya boleh sih kalau itu. Kamu coba bujuk aja, siapa tahu Mas Rangga tuh mau ngaku. Atau nggak kamu bisa aja pura-pura ngambek kan kalau dia nggak mau ngaku. Ya, aku coba aja dulu ya. Sambil kita pikirin caranya kayak apa. Nih, Parangga nelfon nih. Kalian diam ya. Halo Yasmin, kamu di mana? Kamu di rumah nggak? Aku lagi di jalan, Mas. Aku lagi mau cari makan malam. Oh, yaudah, gini. Kamu jangan makan dulu ya. Kenapa, Mas? Iya, soalnya aku mau ngajakin kamu makan malam di luar, gimana? Oh, kamu mau ngajakin aku makan malam? Makan malam di mana? Kamu tahu nggak? Steak di Jalan Cempaka. Kalau kamu tahu, ya udah kita ketemu di sana. Kalau nggak tahu nanti aku Sherlock, ya? Tahu, Mas, tahu. Oke, sampai ketemu nanti ya. Iya udah, Mas. Sampai ketemu di sana ya. Mudah-mudahan Yasmin setuju kalau pernikahan aku dengan dia akan dipercepat. Yes. Kenapa sayang? Mas Rangga ajak kamu dinner? Iya sayang, ini momen yang pas buat aku tanya-tanya. Ya aku nggak apa-apa sih. Cuman kali ini kamu coba tanya lebih detail lagi ya. Tapi ingat. Iya, jangan peluk-peluk, jangan deket-deket. Ya kan? Aku ingat semua loh. Ada-ada aja lo berdua. Pacaran pakai ada undang-undangnya segala. Ya pokoknya
kamu jangan sampai lupa aja pesan aku tadi. Iya sayang. Seperti kemarin-kemarin, Romeo sama Yasmin terlalu hati-hati jalanin misi ini. Gue yakin, Rangga nggak bakalan ngasih info semudah itu. Orang yang licik kayak Rangga harus dibalas pakai cara yang cantik. Biar rencana Yasmin sama Romeo nggak sia-sia. Sorry Romeo, Yasmin. Gue bakal jalanin cara gue sendiri lagi. Oke, udah sampai Rom. Sayang, aku turun dulu ya. Iya sayang, kabarin aku ya kalau ada info terbaru tentang Pras. Ya pasti. Gak, tolong anterin Yasmin ya. Ntar kita ketemu lagi. Iya man, yaudah sana. Thanks bro. Hati-hati ya sayang. Bye semua. Bye. Nih berarti aku nganterin kamu dinner dong. Di mana sih tempatnya? Dia bilang sih katanya di restoran Stick di daerah Cempaka. Kamu tahu nggak? Dia ngirim Sherlock sini. Oh iya, aku tahu kok tempatnya. Yaudah, nah, tapi nanti kamu turunnya agak jauh ya, biar nggak kelihatan. Iya nggak apa-apa, supaya Parangga juga ngeliat mobil ini.